akhirnya diadu-adu dengan pihak-pihak tertentu. Iya, Nah, betul. terus berikutnya ada upaya-upaya, tetapi akhirnya tidak kesampaian. Dan terakhir seperti yang saya sebut tadi, kalau tidak salah di minggu pertama ya, Agustus itu Pak Dirjen larang jangan, karena Ya. mungkin sudah terbayang ini nanti akan terjadi perpecahan. Ya. Ya, kalau terjadi perpecahan, yang rugi adalah kita semua. Nah, kemudian berikutnya yaitu secercah harapan yang kita ingin ya kawan-kawan Pengwil lah yang akan mengambil inisiatif kemudian menyelenggarakan kongres luar biasa. Nah, secara pribadi saya dorong itu ya karena setelah melihat kongres yang dilaksanakan oleh Yualita dan Tri Firdaus hanya dihadiri nggak sampai 200 orang. Ya. Ya. Secara offline ya. Yang online banyak. Ya. Dan itu juga dilakukan tidak mengikuti aturan. Ya. Harusnya kalau mau e-voting nasional seperti yang kita cita-citakan dari dulu, rubah dulu regulasinya, ubah dulu anggaran dasarnya, ubah dulu anggaran rumah tangganya. Tapi kan ini tidak. Ya. Jadi dengan dia laksanakan nanti banyak yang mati. Wah, itu bukan. Kalau aturan, ya tetap aturan. Nah, berikutnya terselenggaralah KLB, ya. KLB, ya, saya juga menyayangkan terselenggaranya itu juga sudah cukup memakan waktu lama ya. Kalau tidak salah di akhir bulan Oktober. Ya, Oktober betul. Akhir bulan Oktober. 29 Oktober juga. Ya, di akhir bulan Oktober dan memang di situ juga terlihat kan perbedaan antara Kongres dengan KLB. KLB ini lebih terbuka, ya, lebih demokratis, kemudian mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, taat atas keputusan Kongres sebelumnya, ya. Nah, kemudian dipimpin oleh Presidium. Saya juga melihat dan apresiasi Presidium menyelenggarakan KLB itu dengan retorika persidangan yang cukup profesional, ya, demokratis, ya, tidak gaya-gaya otoriter, nah, sepihak gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya perlu kita apresiasi. Nah, kemudian sampailah pada tahap berikutnya, gitu ya. Ada pembagian 3 komisi. Nah, hanya yang saya langsung saja yang membuat saya kembali bersedih itu ternyata hasil KLB itu tidak segera dilaksanakan secara konkret. Berarti, dulu saya potong sedikit, maaf Bang Eki, ya. Bang Eki. Jadi di awal Januari ini belum ada perubahan signifikan. Ya, yang kita lihat semua mendua, ya. PPINI mendua, kemudian pembiaran waktu untuk menyelesaikan ya, kekisruhan yang diamanahkan oleh KLB ini, nanti ini juga akan berdampak terhadap para pengurus wilayah. Nah, maksudnya terhadap pengurus daerah. Ya, maksudnya gini. Oke, masing-masing kan kalau biasanya kalau kita ngadain kongres ya, yang saya ikuti ya dari dulu selalu ada namanya amanah kongres. Ya. Program-program kah atau apapun yang harus dijalankan oleh ketua umum terpilih. Nah, kalau untuk Kongres Banten kan saya nggak tahu nih amanah kongresnya apa dan karena saya tidak hadir di lokasi. Tapi kalau di Kongres luar biasa ini kan saya hadir dan ada beberapa amanah yang disampaikan di rapat sidang pleno kan karena itu dilarang untuk live. Tapi kan saya bisa dengarkan isinya apa. Dari komisi A, komisi B, komisi C. Nah, ini kan kalau bicara 2 pesta besar, Kongres dan Kongres luar biasa, dari kacamata Bang Eki, mana yang mewakili anggota? Kalau yang mewakili ya pastinya Kongres luar biasa, karena dari jumlah peserta banyak, kemudian terpenuhinya unsur-unsur untuk penyelenggaraan Kongres luar biasa tersebut, gitu loh. Nah, kemudian mulai dari acara seremonial pembukaan, kemudian rapat pleno yang pertama untuk pengesahan rancangan tata tertib dan jadwal acara itu terselenggara dengan demokratis. Artinya
bukan berarti ya kan setuju ketok palu tidak ya, itu tetap dilempar dan diskusi-diskusi ya masukan dari para peserta itu berjalan sampai dengan karena ketua umum yang seharusnya hadir ya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tidak hadir. Ya, ketua umum 2019-2022 Yualita tidak hadir. Nah, sehingga dengan ketidakhadiran, nah yang ditanyakan oleh kawan-kawan, apakah undangan sudah disampaikan? Satu ya. Kalau penyelenggaraan kongres ya, sepanjang tidak untuk perubahan anggaran dasar kan ketentuannya undangan itu harus atau informasi itu atau pemberitahuan itu harus disampaikan 1 bulan. 1 bulan minimal. 1 bulan. Kecuali kalau perubahan anggaran dasar itu 3 bulan. Oh ya. Nah, ini 1 bulan disampaikan ya. Terus disampaikan juga kepada para bakal calon ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat disampaikan gitu kan. Nah, kalau datang atau tidak datang itu kan hak ya. Jadi kalau dia tidak datang, nah disitulah para peserta yang harusnya melakukan penilaian. Nah, jadi poinnya tidak datang ketua umum periode 2019-2022. Saya hadir. Saya tahu karena saya hadir ya, dan saya melihat secara langsung. Nah, sehingga akhirnya pada sesi laporan pertanggungjawaban ketua umum tidak ada ya, karena tidak hadir. Kemudian Dewan Kehormatan Pusat sudah menyampaikan ya, kemudian diterima ya laporan pertanggungjawaban DKP. Nah, selanjutnya ya itu kan ada pembagian komisi. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi poin dari penyelenggaraan rapat anggota itu. Poin maksud saya, keputusan Kongres ya, itu kan itu kan sesuatu yang berupa amanah karena hadir ribuan orang. Dan semua unsur hadir di situ mendiskusikan ya, kemudian merumuskan gagasan-gagasan untuk perbaikan kinerja PPINI 3 tahun ke depan, gitu ya. Ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C. Saya kebetulan ada di komisi B, ya. Komisi B ini ada ART. Bukan. Kalau komisi B ini tentang program kerja. Ya. Banyak kawan-kawan biasanya selalu tertarik di komisi A dan komisi C, ya. Nah, karena tidak ada perubahan anggaran dasar kan agendanya. Jadi saya sudahlah saya ambil di komisi B gitu ya. Komisi B ini justru sebenarnya penting ya, karena ini berkaitan dengan program kerja. Nah, keputusan komisi B ini seharusnya direalisasikan ya oleh ketua umum sebagai pengemban amanah. Ya. Nah, yang lucu kemarin ya, ada kalau saya tidak salah kalau di periode saya yang dulu ya. Masih muda dulu itu ada 18 program bidang sehingga menjadi 18 ketua bidang ya yang membantu ketua umum untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ini merupakan keputusan Kongres kan. Nah, kemarin di KLB itu kalau saya tidak salah ada 23 atau 25 gitu ya. Amanah. Nah, itu program bidang. Ya. Ada beberapa yang baru gitu ya. Kalau yang standar kan ada bidang organisasi. Nah, skala prioritas bidang organisasi ini tentu tentang tata kelola organisasi, penyempurnaan, anggaran dasar, kode etik, kemudian anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan ya. Kemudian secara internal, nah adanya penyamaan visi dan persepsi dan seterusnya. Kemudian ada hubungan kerjasama antar lembaga yang harus mensosialisasikan keputusan-keputusan Kongres, kemudian yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan notaris dengan pihak-pihak luar, misalnya diawali dengan audiensi ke seluruh kementerian, mulai dari presiden misalnya juga, kemudian ke Kejaksaan Agung, kemudian ke Mahkamah Agung, kemudian ke KPK, terus ke Kapolri, terus ke DPR RI, nah seluruh kementerian, BUMN dan lain sebagainya. Nah, sampaikan kemudian dari situ tawarkanlah program yang lebih teknis. Nah, dan seterusnya. Jadi kemarin itu 23 program bidang. Tapi
setelah saya lihat selesai pelantikan di bulan Januari kemarin. Dulu, sebelum pelantikan. Ini kan kalau kita bicara tahun ya, Kongres Agustus akhir, KLB Oktober akhir. Ya. Kalau berbicara tahun, minum ya bro? Ya, silakan bang bro. Bicara tahun, waktu lah ya, bicara waktu. Kongres ke 2003 akhir Desember itu kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Kalau bicara Kongres Banten, kalau bicara Kongres luar biasa, Oktober akhir, Oktober, November, Desember, 2 bulan. Nah, selama 2 bulan awal ini atau 4-5 bulan yang kita terlepas lah ya, karena kita bicara nih, karena judulnya kenapa saya MGD tertarik dualisme sampai kapan? Bagaimana nasib anggota? Karena itu tadi melihat relaksasinya, perjalanan INI ini kan tidak seperti biasanya, sangat luar biasa perjalanan 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, 2 tahun lah ya, 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa, ya kan? Bahkan anggota pun banyak yang gamang dan sebagainya. Nah makanya kenapa Agros ngambil judul ini? Nah apa yang sudah dua kubu ini lakukan, baik kongres atau kongres luar biasa, dan mungkin Bang Eki dapat informasi, dapat bisa melihat, mengamati yang 6 bulan dengan yang 2 bulan sampai 2023 aja terakhir dulu. Oke, kalau secara aturan ya, setelah selesai kongres ataupun kongres luar biasa, kan harus menjalankan keputusan-keputusan kongres itu, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan yang pertama kali itu harus dilakukan adalah konsolidasi organisasi ya. Nah, karena salah satu suksesnya organisasi itu adalah selain sukses konsolidasi organisasi, sukses program kerja organisasi, sukses kaderisasi organisasi, gitu kan. Nah, untuk konsolidasi ini sejalan dengan pengkaderan ya, walaupun kita bukan organisasi kader ya, tetapi harus ada kesinambungan. Nah, itu diamanahkan 3 bulan setelah kongres itu dilaksanakan konferwil di berbagai daerah. Nah, 3 bulan itu memang waktu yang biasanya tidak akan tercukupi gitu ya. Di situ harus mampu ya jeli ketua bidang organisasi untuk ya langsung berkomunikasi dengan para pengwil, kemudian mensejalankan rangkaian waktu. Jadi misalnya jangan pertama di Aceh, kemudian langsung di timur Papua ya. Terus misalnya Kalimantan, terus di Jawa. Ini akan membuat ya bagaimanapun ketua umum itu kan lambang organisasi. Jadi harus dibuat sedemikian